Latihan bilateral Iron Force pindah ke Pulauan Jawa. Latihan Iron Force misi pelatihan tahunan militer Jepang dan Amerika Serikat selama berminggu-minggu berlangsung di sekitar Jepang pada awal 2023. Relokasi dari Camp Pendleton, California terjadi ketika Jepang menghadapi perilaku mengancam dari Republik Rakyat Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara, serta mengikuti para pemimpin Jepang dan AS yang berjanji untuk memperkuat hubungan negara mereka, sekaligus menegaskan kembali aliansi sebagai landasan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di Indo-Pasifik. Operasi amfibi adalah fitur utama dari latihan bilateral tersebut yang berlangsung dari 16 Februari hingga 12 Maret. Pelatihan pesisir mempersiapkan pasukan untuk mempertahankan kepulauan dari musuh serta memberikan bantuan bencana dan kemanusiaan di daerah pesisir. Jepang meluncurkan Brigade Pengerahan Cepat Amfibinya pada 2018 yang mengubah fokus Iron Force dan sesi-sesi pelatihan serupa. Pelaut dan marinir Jepang dan AS telah berlatih bersama untuk menguasai kemampuan dan mengembangkan pasukan yang dapat saling bertukar informasi. Pasukan Bela Diri Maritim Jepang atau Japan Maritime Self Defense Force (JMSDF) bergabung dengan Pasukan Bela Diri Jepang atau Japan Ground Self Defense Force atau JGSDF. Pasukan Marinir AS dan Angkatan Laut AS untuk iterasi ke-17 Iron Force melalui latihan ini JGSDF akan meningkatkan kemampuan operasional amfibi bersama dan bilateral kami serta berkontribusi untuk mempertahankan dan memperkuat Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Latihan ini juga melibatkan latihan dalam keahlian menembak, pengintaian serangan, logistik dan dukungan medis serta operasi penembakan seperti mortir, artileri dan dukungan udara dekat. Lokasinya meliputi Pulau Kikai di Prefektur Kagoshima, Jepang, dan Camp Hansen pasukan marinir AS di Pulau Utama, Prefektur Okinawa. Keduanya merupakan bagian dari Kepulauan Ryukyu yang membentang dari Kyushu barat daya ke Taiwan. Demikian juga dilaporkan surat kabar The Japan News pada akhir Januari 2023. Beijing dan Tokyo mempersengketakan negara mana yang memiliki kendali teritorial atas wilayah tersebut. Dan Partai Komunis Tiongkok telah melakukan gerakan yang semakin angkuh di sekitarnya dengan kapal dan pesawat militer. PKT juga telah meningkatkan kehadiran militernya di sekitar Taiwan yang diklaim sebagai wilayahnya dan makin meningkatkan ancamannya untuk merebut paksa meski pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu tidak pernah menjadi bagian dari RRT. Sementara itu, invasi Rusia ke Ukraina membuat Jepang serta sekutu dan mitranya takut akan serangan serupa di Indo-Pasifik. Dan rekor jumlah uji coba rudal Korea Utara pada 2022 termasuk rudal balistik yang ditembakkan ke Jepang pada Oktober tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Peserta Iron Force akan dikerahkan ke sebuah pulau Jepang tanpa pasukan yang ditempatkan dan menjalani simulasi perebutan kembali pulau terpencil yang ditawan. Latihan tempur akan menggabungkan operasi pendaratan amfibi dengan pelatihan parasut. Saya telah menyaksikan hubungan kuat antara pasukan marinir AS JGSDF dan JMSDF sejak saya mengambil alih komando unit ekspedisi marinir ke-31, kata Kolonel Matthew C. Denner. Dengan landasan yang kokoh, Iron Force 23 akan menunjukkan kekuatan dan kemampuan pasukan gabungan kami yang tak tertandingi saat kami bekerja sama untuk memastikan keamanan dan stabilitas di kawasan ini. Pengumuman bersama tentang hubungan yang lebih erat antara kedua negara dilakukan pada pertengahan Januari 2023.
Sebulan setelah Jepang meluncurkan strategi keamanan nasional yang mencakup peningkatan militer terbesarnya sejak Perang Dunia II. Rencana tersebut meningkatkan belanja pertahanan 2 kali lipat pada 2027 dan menyerukan untuk mengubah sikap pasifis negara itu dalam menghadapi ancaman yang berkembang. Memperoleh kemampuan serangan balik adalah kunci untuk menangkal invasi terhadap Jepang. Ungkap strategi itu yang menekankan pentingnya sekutu yang mampu merespon invasi secara efektif.